Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Keluarga Pribadi Jalan-Jalan. Dan masih edisi Kepala Keluarga. Kita masih di kota dengan pantainya yang cantik, kulinernya yang enak, yang pastinya bikin kolesterol naik dikit ya. Terus juga orang-orangnya pastinya ramah sekali. Kita masih di Makassar. Masjid Rapung atau nama resminya adalah Masjid Amirul Mukminin ini merupakan salah satu ikon dari kota Makassar. Masjid ini unik sekali karena dibangun di atas laut, tepatnya di kawasan Pantai Losari yang sangat terkenal itu. Jadi kalau misalnya air pasang, kelihatan banget ini kayak mengapung. Kita di Masjid 99 Kubah. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Ini, ya arsitekturnya bagus sekali nih. Kayak apa ya? Eropa gitu ya. Ya Rusia ya. Oh iya Rusia benar. Kok Eropa sih? Ya Eropa dekat lah sama Rusia. Nah, kita mau sholat asar karena belum sholat asar kita. Zuhur juga belum, astagfirullah. Di jamak kosor nih karena nih masih pakai sandal nggak apa-apa kan? Tempat wudhunya mana ya? Situ kayaknya. Situ kayaknya Bob, toiletnya Bob. Dia tuh di tengah-tengah lautan gitu tuh, lihat tuh. Tuh, itu laut apa sungai sih? Laut kan? Pantai Losari, itu Pantai Losari. Tuh, bagus sekali. Ya, wudhu di mana? Ke toilet juga, toilet mana ya? Masjid ini mulai dibangun sekitar tahun 2009 dan jadi salah satu spot favorit wisatawan. Selain untuk ibadah, tempat ini juga sering jadi lokasi foto karena view sunsetnya. Aduh, ini cakep banget viewnya. Kalau misalnya dirimu ke Makassar tapi nggak mampir ke sini, rasanya kurang afdol. Cobain deh, sholat di sini rasanya itu kayak adem banget. Walaupun pas saya ke sana masih ada renovasi dikit sih. Di depannya juga ada banyak jajanan-jajanan, terus juga makanan-makanan, minuman. Jadi kalau misalnya abis sholat terus pengen nongkrong-nongkrong, sekedar melihat keindahan laut, kamu bisa ke Masjid Rapung ini. Siapa tahu bertemu Bang Arif Brata dan juga Bang Adi. Kita udah istirahat bentar dan hotel ini Aston Inn sangat strategis sekali. Di depannya ada rumah makan ini yang terkenal sekali nih, Lai. Terus di situ di belakang sana ada mie titi. Terus itu sini nih, ini terkenal juga. Jadi mie Makassar gitu, mie yang kayak kriuk-kriuk gitu loh. Jadi mie-nya nggak dimasak gitu, tapi dikasih kuah gitu. Nah, sekarang kita pengen ke ini ada sop ubi nih. Ini kayaknya terkenal juga. Kita sekarang pengen ke kaos bajiki. Nah, tuh mie titi tuh. Kita pengen ke lokal brandnya Makassar. Seperti biasa kita harus melihat-lihat, mencari tahu saingan. Nggak saingan lah ya. Bikin ya kita biar tahu referensi. Nah ini kayaknya si Bajiki ini tuh dia menggunakan konsep kedaerahannya itu ditampilkan gitu di semua desainnya. Makanya kita lihat ini dekat banget, depan situ Pantai Losari. Tapi kita tadi belum review hotelnya. Tuh masjid yang tadi kita datengin itu di depan situ. Jadi dia emang kayak tempat kaos oleh-oleh gitu. Jadi dari hotel ke situnya cuma 4 menitan, kita dari pinggir aja. Ntar kita lihat suasana Pantai Losari kalau malam juga. Ini ada palu basah Datu Museng. Nah karena aku tuh kayak lupa ya, udah pernah nyobain palu basah serigala apa belum. Makanya nanti
Abis dari Bajiki kita ke Palu Basah Serigala. Kalau aku lihat-lihat ya dari Instagramnya si Bajiki ini kan biasanya kalau kaos daerah kan ya gitu aja gitu kan. Maksudnya kaos oleh-oleh daerah itu biasa aja lah secara desain dan lain-lain. Tapi kalau Bajiki ini kayak bagus tuh kalau misalnya ke Lampung tuh ada namanya Walau Lampung. Lampung ada juga. Iya, jadi dia toko oleh-oleh tapi desainnya oke gitu menurutku ya, kan subjektif ya desain. Iya, menurutku ini udah toko kopi juga. Desainnya oke. Nah, itu dia berarti langsung berhadapan sama masjidnya tuh. Itu ada tulisan Pantai Losari. Ini apa nih warung? Wah, menarik juga nih. Nasi campur ayam, Warlos. Besok. Kemarin kita makan tadi kita makan nasi kuning pagi. Banyak banget makanan nih. Kuliner. Tapi kayaknya menu utamanya paru udah ada ya. Itu apa tuh kayaknya? Bakwan jagung apa daging? Mana? Supercell. Nah, ini dia nih Bajiki Kaos Makassar. Coba kita lihat-lihat ya. Ntar kita izin dulu. Nah, tepat di depan Masjid Terapung ini ada brand lokal kebanggaan Makassar, namanya Bajiki. Seperti biasa, saya kalau mengunjungi kota-kota tertentu, saya pasti penasaran dengan brand-brand lokalnya. Bajiki ini adalah brand fashion lokal yang mengangkat identitas dan kebanggaan anak Makassar. Desainnya simple, modern, tapi tetap ada sentuhan lokalnya. Yang bikin keren, mereka bukan cuma jualan baju, tapi juga bawa pesan tentang budaya dan karakter orang Makassar yang berani dan solid. Nah, menurut kalian ini cocok juga gak sih buat dipakai nongkrong sore di Pantai Losari? Kalau menurut aku sih cocok banget ya, asoy. Support brand lokal itu penting banget karena dari sisi ekonomi kreatif daerah jadi bisa berkembang. Kita sekarang lagi ada di Palu Basah Serigala. Ini salah satu tempat makan legendaris di Makassar yang terkenal banget dengan menu palu basahnya. Saya sudah beberapa kali ke Makassar, tapi baru kali ini sempat untuk nyobain palu basah Serigala. Palu basah ini sekilas mirip coto Makassar, tapi kuahnya itu lebih kental dan biasanya ditambah kuning telur mentah di atasnya. Jadi makin creamy dan gurih banget. Asik asoy. Oke, ini kita udah ada di Palu Basah Serigala. Jadi ini di seberangnya, tapi sama aja. Dia pakai telur mentah gitu guys. Cobain kuah alaminya dulu. Pakai kelapa. Hampir sama kayak coto ya rasanya ya. Apa? Kayak coto-coto gitu. Aku udah pernah belum ya kesini ya? Lupa juga. Nah, ini ada ini serundeng ini nih. Kelapa serundeng. Coba. Wah, pakai jeruk. Kecap. Bang, makan bang. Iya, benar bang, makasih bang. Iya, benar. Nah, telurnya kita hancurin. Dia telur mentah nih bang. Biar agak matang. Oh. Kenapa nggak telur matang aja? Wah, gila nih. Khas bismillahirrahmanirrahim. Wah. Pantas dibilang paling enak.
Ada asam-asamnya dikit, ada asin gurihnya, dan dia kayaknya pakai bumbu yang banyak banget nih, rempah-rempahnya. Nggak tahu apa aja. Wah, gokil. Asam, asin, ada manis dikit. Yang baik. Protein. Nasi kali ya. Dikit kali ya. Kita makan nasi, guys. Pantes di Makassar tuh banyak rumah sakit yang khusus kolesterol gitu katanya. Oh iya. Ya bang ya? Banyak rumah sakit yang khusus kolesterol gitu. Karena makanannya begini-begini. Enak lagi. Dan ini porsinya catapan coto, makan siang palu basah, malam konro. Waduh. Ini kan porsinya kecil gini nih. Nambah 2 ya kan, nambah 3 piring ya kan. Gak berasa. Kalau kelihatannya kan kayak kental, tapi itu kayak pas dirasain tuh kayak kental. Ketipu. Ini nggak begitu kental-kental banget lah, agak semi light gitulah. Tapi ini emang harus pakai nasi sih kayaknya. Kayak mantep. Kita nggak usah makan itu di seafood. Jadi kita sama panitia, jadi sebenarnya saya lagi ada acara nih sama panitianya, disuruh makan di seafood. Tadinya di sini pengen nyobain doang, ternyata nggak bisa. Di sana makanin ikannya aja. Tadinya mau dibalik. Di sini makan dagingnya doang. Di sana pakai nasi ikannya. Nggak bisa. Masih pas nih porsi diet 6 suap. Apa udah lebih ya? Lebih. Aman. Mau habisan. Wih, kikilnya mantep banget. Terbaik. Palu basah serigala. Keren. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya ya. Let's go. Sebenarnya agenda saya ke Makassar itu yang utamanya adalah bekerja. Jadi ini ada pagelaran lomba tari yang diikuti oleh hampir ratusan sampai ribuan penari. Dan ini sekarang saya lagi mau tapping untuk video wordingnya. Dari Makassar, Indonesia Menari 2025.
Dan saya sambil jalan-jalan, sambil kerja, jalan-jalannya hampir 2 harian, tapi kerjanya hanya 30 menit. Tidak masalah karena memang saya senang jalan-jalan. Kalau gitu kita nanti lanjut lagi karena kita masih akan melihat perjalanan di Makassar dan juga kota-kota di sekitarnya. Sampai jumpa lagi di Keluarga Pribadi Jalan-Jalan. Hoi!